ini saya tutup tapi tidak penuh. Ini paling keras. Kalau ini enggak, ini paling keras. Kalau ditutup semua, nah ini kurang. Nah ini saya tutup. Ini saya buka sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sound hole. Jadi sound hole itu ini lubang untuk reproduksi suara, untuk mengeluarkan suara. Jadi ini apa pengaruhnya ukuran sound hole terhadap suara? Jadi sound hole itu nanti sangat berkaitan dengan besar volume. Jadi volume tabung. Jadi besarnya tabung atau volume tabung yang dipakai. Jadi itu nanti kemudian dibuatkan sound hole. Sound hole tadi nanti bisa dituning. Jadi harus lebih ke frekuensinya dawe yang ini atau ini. Jadi itu nanti jadi acuan. Misalkan yang jadi acuan, kalau saya lebih senang yang dawe nomor 3 dari bawah kalau senar 4. Jadi ya ini jadi nada yang tengah. Jadi akhirnya tidak terlalu cering-cering, tidak terlalu deng-deng. Jadi itu kalau saya itu. Jadi makanya saya resonansi ke ini, kemudian ini saya kecilkan. Jadi semakin kecil dia akan semakin ke low. Kalau semakin dibuka akan semakin high, ruang cereng gitu. Untuk keras dan tidaknya itu tergantung frekuensi mana yang dipilih. Jadi ditentukan oleh besarnya sound hole tadi. Jadi tabung kecil pun juga bisa suaranya dung dung. Tabung besar juga bisa suaranya cering. Itu tergantung sound hole-nya seberapa besar. Kemudian pada beberapa tipe gitar atau ukulele terkini ada sound hole yang di bagian atas ini. Ini juga saya bikinkan sound hole yang di sisi atas. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk supaya sebagai kontrol. Jadi ibaratnya kalau kita berada di balik speaker, kebetulan arahnya ke sana, ini arahnya ke sana, itu yang terjadi kalau cuma satu itu akan beda volume antara kiri dan telinga kanan. Kalau seperti ini ditutup ini, misalkan frekuensi tengah itu frekuensi resonansi. Kalau di pelajaran elektro ada frekuensi ring itu misalkan A sampai C, maka B-nya itu adalah frekuensi senternya. Jadi frekuensi senternya itu yang dipilih. Jadi misalkan saya ada 3 dawe, berarti saya memilih frekuensi senternya di dawe kedua, misalkan gitu. Namun bukan dawe kedua, karena antara ini dan ini sama ini beda setengah nada, artinya harus sama dengan ini dan lebih gede lagi, itu lebih ke bawah lagi. Jadi akhirnya ambil aja resonansinya yang tengah atau lebih sempit lagi. Makanya ini itu lubangnya kecil, ini lubangnya gede, karena ini mungkin 4 senar. Kemudian dia banyak mengambil yang high-nya. Kalau ini lubangnya dari sana itu lubangnya kekecilan itu cenderung gubuk-gubuk. Bisa diibaratkan seperti knalpot sepeda motor. Misalkan CC 125 dikasih
knalpot yang lubangnya kecil milik ECC 110 misalnya, akhirnya suaranya akan lebih ke mendem gitu. Yang terjadi juga begitu, kalau kekecilan lubang akhirnya mendem, tidak bisa lepas suaranya. Kalau terlalu besar gerambyang, lebih ke treble. Jadi itu intinya soundhole itu besarnya harus tepat dengan volume si tabung. Terus kenapa ini saya bikin soundhole? Ini tuh termasuk kekecilan. Saya ambil contoh gini. Jadi ini kalau soundhole atas dibuka, kalau ini ditutup gini, segini ya. Terus ini saya buka sedikit, jadi ntar ada motor. Kalau di sini yang paling tepat adalah ini, ada soundhole depan, kemudian dikasih lubang lagi tambahan kurang lebih sekitar 10 mili lingkaran seperti itu. Ini saya tutup tapi tidak penuh, ini paling keras. Kalau ini enggak, ini paling keras. Kalau ditutup semua, nah ini kurang. Nah ini saya tutup, ini saya buka sedikit. Jadi efeknya apa? Ya kita suara itu akan terbagi, namun daya dentuman itu kita pilih yang frekuensi yang senar ke tengah. Namun kompensasi harus dibagi. Kalau ini dikasih nada ke atas, ini juga harus ditutup. Itu kebetulan saya menggunakan strap, jadi ini akan otomatis walaupun tidak dikasih lubang ini, ketika ini strap ini nanti menutup sebagian lubang dan ini jadinya pas. Ini juga bisa misalkan gini tapi ditutup, nah, ini jadi keras. Jadi sama, intinya ini lubangnya kurang sekitar diameter 10 mili seperti itu guys. Nah, setelah ada soundhole yang ini dan ini soundhole depan itu kurang besar, itu satu keuntungan bagi saya, sehingga saya bisa membesarkan, tapi bukan di sini, tapi untuk soundhole atas, untuk backsound. Kalau di panggung itu backsound, kontrolnya supaya suara ukulele atau gitar itu bisa terdengar di telinga saya itu lebih keras kalau itu akustik. Jadi ketika ini terbuka, kemudian ini seperti saya jepit gini, ini yang terdengar di saya keras guys. Kalau saya tutup gini, seperti ada benturan fasa antara kanan dan kiri, sehingga banyak yang hilang nadanya selain efek volume yang kecil. Jadi nadanya melayang dan banyak yang hilang. Ketika soundhole atas ini dibuka, seperti kita dikasih backsound gitu, mengarah ke telinga kita, ke telinga si player. Kalau di panggung seperti itu. Jadi setelah saya menggunakan yang ada backsound atas ini, soundhole atas, itu jadi enak sekali, marem gitu loh guys. Misalkan gini,
suaranya yang kesini itu jelas, sangat berbeda dengan yang seperti ini ya, lepas, banyak nada yang lepas, terutama senar yang besar ini. Senar, ya semua senar, jadi seperti melayang nadanya, seperti ada perang beda fasa gitu, saling menghabiskan. Kalau seperti ini karena saya bermain di ruangan tertutup ya, jadi ada pantulan dari sana-sana. Kalau sini dihapus oleh sound hole yang menghadap ke atas, ada backsound, ibaratnya ada backsound yang langsung menghadap ke telinga kita. Jadi nanti akan tahu sendiri ketika sampean sudah menggunakan yang pakai sound hole atas, suaranya keren guys. Niti nada itu enak, lebih soul. Kita main gitu sambil gini-gini. Jadi silahkan menggunakan sound hole atas dengan kompensasi mengecilkan sound hole yang depan, dijamin ngeten. Mudah-mudahan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.